Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini di channel S Toku. Sekarang kita akan membahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode yang ke-34. Episode ini kalau gue lihat ya, itu cukup bener-bener bikin gue puas. Dan bener-bener puas lah karena ada dua yang pengen gue harapin itu terjawab semua di episode kali ini. Dan mungkin gak usah banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Ada si Kijino yang sedang murung dikarenakan dia merasa bahwa dirinya itu gak guna. Terus para anggota Dawn Brothers sedang membicarakan kepribadian barunya Sonoi. Menurut mereka, Sonoi itu sekarang mirip banget dengan Taro. Dan Taro ya pasti gak terima disama-samain sama Sonoi kan. Begitupun hal sama terjadi juga di Noto, dimana Sononi dan Sonosa bilang sama Sonoi kalau dia itu sekarang mirip dengan Momotaro. Ya Sonoi nggak mau terima juga lah disama-samain. Lalu ada si Kijino dan Tsubasa yang sedang ngopi bareng. Terus Inuzuka meminta Kijino untuk datang ke rumahnya dan mencicipi masakan istrinya yaitu Miho-chan. Mungkin Inuzuka ini mau lebih memastikan kali ya apakah Miho-chan ini benar-benar Natsumi. Tapi Kijino seperti terpaksa menerima permintaan Tsubasa ya karena dia tuh lagi galau, dia lagi bingung dengan dirinya sendiri. Lalu datang Miho-chan dan sebagai istri khawatir dong kenapa suaminya ini murung gitu. Ya ini sih scene yang bikin jomblo pada iri sih. Dimana Miho-chan karena nggak tega ngelihat si Kijino murung ya dihibur lah. Kemudian ada Hitotsuki berbentuk anjing. Kalau diperhatiin ya, itu Hitotsuki-nya kayaknya berasal dari Deka Ranger sih. Kemudian datang para anggota Dawn Brothers beserta Noto dan berantemlah mereka. Dan di sini Sonoi serta Momotaro tuh mereka sepanjang scene ini ngomongnya tuh bareng dan sama mulu. Ya ampun, agak-agak cringe sih gue lihat di sini nih. Di sisi lain ada Jiro yang sedang merintih kesakitan dikarenakan dia itu pernah terkena serangan sama Murasame episode minggu lalu ya, kalau kalian masih ingat. Dan kalau gue lihat tuh kasihan banget sih dia, karena dia tuh lonely gitu, kesepian gitu, sendiri mulu kan. Gak terlalu akrab gitu dengan para anggota Dawn Brothers. Jadi apa-apapun dia sendiri gitu loh. Gak ada yang perhatiin, gak ada yang jagain dia sakit. Sampai-sampai dia kangen tuh sama mantan pacarnya kan, si Rumi-chan. Oke, sekarang kita balik ke Tsubasa yang sedang berada di rumahnya Kijino dan Miho alias Natsumi. Di sini tuh anjir, kalau gue bayangin ya di posisinya Tsubasa, Inuzuka ini pasti awkward banget sih. Lalu ketika Miho menghidangkan masakannya, Tsubasa tuh langsung mengenali masakan tersebut. Karena menurut dia masakan itu pernah dia ajarkan pada Natsumi. Jadi di sini tuh dia semakin yakin gitu kalau Miho ini sebenarnya Natsumi. Cuman entah mengapa dia nggak tahu kenapa si Natsumi ini berubah jadi Miho. Lalu makanlah tuh mereka kan bertiga, terus lihat-lihat foto wedding. Wah itu sih sakit hati banget sih pasti. Terus di sini yang mengejutkan, tiba-tiba Miho tuh seperti ingatannya tuh kembali karena ketrigger dengan kata-katanya yang biasa digunakan oleh Natsumi dan Tsubasa. Lalu setelah Tsubasa pulang, Miho tuh langsung pergi ngejar si Tsubasa. Kijino pasti heran dong, loh kok dia ngejar si Tsubasa. Dan di tengah jalan, Miho ini sudah bener-bener inget dengan Tsubasa. Itu berarti ingatan dia sebagai Natsumi telah kembali. Dan mereka berdua pelukan lah tuh kan. Anjir, ini yang bikin gue terharu sih. Dan ini yang gue harapin nih, kejadian ini tuh udah lama gue tunggu dan untungnya terjawab di episode 34 kali ini. Akhirnya ya, impian-impian kita tuh terwujud juga, nggak di-prank lagi sama si penulis. Terus mereka berpelukan dan disaksikan sama Kijino. Dan Kijino ini seperti, waduh kasihan juga sih, pasrah gitu dan udah pengen mau nangis. Matanya tuh udah berkaca-kaca. Ya siapa nggak nangis ya? Bayangin aja istri lu meluk laki-laki lain. Ya pasti sakit hati lah. Kemudian Tsubasa menyadari kalau ada Kijino di sana dan dia membawa lari Natsumi ke apartemen yang telah dipinjamkan oleh salah satu temannya. Itu pernah dia bantu katanya itu. Kalau kalian ingat yang pasangan kapelan. Kemudian Tsubasa di sini menanyakan pada Natsumi sebenarnya apa sih yang terjadi pada dia selama ini? Kenapa dia bisa ketemu dengan Kijino? Dan ternyata Natsumi ini sama sekali sudah tidak ingat dengan si Kijino. Ya mungkin karena dia udah balik jadi Natsumi, jadi ingatan dia sebagai Miho-chan udah hilang. Di sisi lain, Kijino yang harusnya bersedih, ini tuh kayak malah dia senyum-senyum sendiri gitu di pagi hari gitu. Kayak gak ada yang terjadi apa-apa. Anjir, ini pas gue lihat bukan lucu, bukan cringe, tapi malah serem anjir. Itu psikopat anjir, itu sifat-sifat psikopat. Dimana ketika lu yang harusnya nangis-nangis atau harusnya kesel, marah,
malah lu senyum. Itu kan kayak jiwa-jiwa stres, depresi, psikopat gitu. Lalu ada anggota Noto yang sedang naik mobil beserta pakaian resmi mereka. Nah, kupikir kan mereka pakai baju-baju resmi gini mau ke pesta gede atau pesta apa gitu, atau acara-acara gede. Ya elah, ternyata mereka mau pergi makan oden. Mau makan oden pakai pakaian dress dengan setelan jas. Ya ampun, itu kalau di Indonesia udah diketawain orang pasti. Dan ternyata di kedai oden tersebut, di sana juga ada Momotaro dan Haruka serta Sarunara yang lagi makan oden. Kemudian makan bareng lah tuh kan mereka. Ini nih yang juga gue tunggu-tunggu selama ini, dimana gue lihat Sono itu makan oden. Itu kan impian dia pengen makan dan janjinya si Momotaro tuh. Dan gara-gara dia makan oden ini, itu membuat kepribadian Sono itu kembali. Wah, ini sih seneng banget sih gue. Karena kenapa? Soalnya Sono itu kalau jadi sifatnya kayak Momotaro, jatuhnya cringe anjir. Bukan lucu, bukan selengean atau apa. Jatuhnya cringe. Nggak cocok soalnya. Lalu tiba-tiba pemilik kedai oden ini berubah jadi Hitotsuki. Dan ternyata dialah Hitotsuki anjing tadi. Bapak ini berubah jadi Hitotsuki itu gara-gara kejujurannya si Taro yang menilai odennya. Aduh. Dan seperti biasa mereka semua bertarung melawan Hitotsuki. Begitupun para Noto yang melawan Don Brothers. Singkat cerita, Hitotsukinya berhasil dikalahin menggunakan gatai baru, yaitu Goldon Oni Taijin. Ya biasalah Bandai mainan baru. Di sisi lain, ada si Kijino dan Inosuka kembali bertemu di tempat kafe tadi. Ini tuh gue nggak masuk akal. Gini, Tsubasa, kan itu lu habis rebut istrinya Kijino. Kenapa lu masih ketemuin? Ini, aduh. Dan di sini Kijino seperti memaksa Tsubasa untuk balikin Miho-chan. Tapi ya mau gimana lagi? Tsubasa juga nggak rela lah pasti. Apalagi ingatannya Nasumi udah kembali. Dan di sini Tsubasa bilang kalau Miho itu sebenarnya nggak ada. Orang bernama Miho tuh nggak ada. Ya emang bener. Tapi bayangin aja kalau lu jadi Kijino, dimana dia orang yang tukang pemurung, nggak berguna, selalu depresi, galau. Terus tiba-tiba ada yang peduli sama lu, sayang sama lu, nikah lagi. Dan ada orang yang rebut dari lu. Ya gimana nggak stres, gimana nggak marah dong? Ya pasti nggak terima juga. Terus tiba-tiba polisi datang dan menangkap si Inuzuka. Nah ternyata ini semua itu rencananya si Kijino. Dialah yang telah memanggil polisi tersebut. Bisa dibilang ya si Kijino ini menjebak si Tsubasa agar dia ditangkap. Wah, psikopat bener-bener si Kijino ini. Nggak expect sih. Gue tuh pikirnya kalau mereka udah clash ya, udah konflik, gue pikirnya Tsubasa itu yang bakal jadi villain atau jadi musuh atau sifatnya jadi jahat. Tau-taunya si Kijino justru. Waduh, gila sih. Di scene akhir Tsubasa yang berada di ruang interogasi bertemu dengan budenya Haruka. Iya juga. Karena beberapa episode yang lalu kan kita sempat lihat kalau budenya Haruka ini kan polisi juga ya. Jadi ya mungkin bakal ada cerita apa kita belum tahu nih. Dan di episode minggu depan itu konflik antar Kijino dan Tsubasa masih berlanjut. Dan terlihat juga Natsumi ini benar-benar sudah lupain Kijino. Wah ini sih kalau sampai Kijino jadi jahat dan berkhianat, sangat-sangat di luar ekspektasi gue sih. So ya gitu aja guys video kali ini. Thank you banget kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan thank you juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini hingga sekarang udah 800 subscriber. Dan tinggal 200 subscriber lagi kita menuju ke 1000 subscriber. Ayo subscribe lagi channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar channel ini makin berkembang ke depannya. Ya setidaknya sebelum tahun baru kita udah capai 1000 subscriber. Amin. Sekali lagi thank you buat kalian semua. Sampai jumpa di next video. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Gua pamit. Akhir kata, ciao. Bye-bye.